Organizational learning. Apa itu organizational learning? Organizational learning atau organisasi belajar adalah proses berkelanjutan di dalam suatu organisasi yang menyediakan kelancaran pembelajaran dan pengembangan individu untuk semua pegawai dengan tetap menjaga transformasi secara terus-menerus pemberdayaan sumber daya manusia organisasi pembelajar. Selanjutnya ada ciri-ciri organizational learning. Yang pertama ada belajar dilakukan melalui sistem organisasi secara keseluruhan dan organisasi seakan-akan mempunyai satu. Yang kedua, semua anggota organisasi menyadari betapa pentingnya organisasi belajar secara terus-menerus untuk keberhasilan organisasi. Yang ketiga, berfokus pada kreativitas dan generative learning. Yang keempat, menganggap berpikir sistem adalah sangat penting. Yang kelima, dapat memperoleh akses sumber informasi dan data untuk keperluan keberhasilan organisasi. Dan yang keenam, orang saling berhubungan dalam suatu jaringan yang inovatif sebagai suatu komunitas di dalam dan di luar organisasi. Selanjutnya, yaitu ada karakteristik organizational learning menurut Pedler dan kawan-kawan pada tahun 2003. 1. Mempunyai suasana di mana anggota-anggotanya secara individu terdorong untuk belajar dan mengembangkan potensi penuh Yang kedua, memperluas budaya belajar ini sampai pada pelanggan, pemasok, dan stakeholder lain yang signifikan. Ketiga, menjadikan strategi pengembangan sumber daya manusia sebagai pusat kebijakan bisnis. Dan yang keempat, berada dalam proses transformasi organisasi secara terus-menerus. Berikutnya, yaitu terdapat dimensi atau bentuk organisasi learning. Yang pertama ada team learning atau pembelajaran tim. Yang kedua, ada thinking system atau sistem berpikir. Yang ketiga, personal mystery, pemikiran budaya kerja. Yang keempat, mental model atau pemahaman dan keyakinan. Dan yang terakhir ada share vision atau berbagi visi. Berikutnya yaitu ada fungsi pembelajaran organisasi dan terdiri dari 3. Yang pertama, agar organisasi memiliki komitmen terhadap pengetahuan. Yang kedua, agar melalui pembelajaran organisasi memiliki mekanisme pembaruan atau amensinisme of renewal dalam organisasi. Dan yang ketiga, agar melalui pembelajaran organisasi memiliki keterbukaan, transparansi terhadap dunia luar. Selanjutnya yaitu ada tujuan organisasi learning. Yang pertama, ada pembelajaran membangun pemahaman yang luas terhadap keadaan internal maupun eksternal melalui kegiatan-kegiatan dan sistem-sistem yang tidak tergantung pada anggota-anggota tertentu. Yang kedua, pembelajaran lebih merupakan suatu bentuk mata pembelajaran yang mensyaratkan pemikiran kembali, pola-pola yang menyambung dan mempertautkan potongan-potongan sebuah organisasi dan juga mempertautkan pola-pola dengan lingkungan yang relevan. Dan ketiga, pembelajaran tidak hanya tentang penataan kembali atau perencanaan kembali unsur-unsur organisasi. Yang keempat, pembelajaran organisasi adalah suatu proses yang seolah-olah mengikat beberapa subproses. Yang kelima, pembelajaran lebih merupakan suatu bentuk semata-mata pembelajaran yang mensyaratkan pemikiran kembali pola-pola lingkungan yang relevan. Dan yang keenam, pembelajaran organisasi mencakup baik unsur kognitif misalnya pengetahuan dan wawasan. Selanjutnya, ada faktor penentu keberhasilan organisasi pembelajaran. Yang pertama, kejelasan visi organisasi. Kedua, peluang pembelajaran. Ketiga, kebijakan manajemen sumber daya manusia. 4. Dukungan pimpinan. Kelima, dukungan information and komunikasi teknologi. Berikut adalah video pembelajaran mengenai manajemen inovatif terkait organizational learning. Terima kasih, semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dadah!